Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas paparan yang sudah disampaikan. Ya, untuk selanjutnya, teman-teman, kita lanjut ke materi inti ya, tentang network monitoring. Oke, saya akan saya akan sambungkan dengan Pak Yusuf selaku pematerinya. Oke, sebentar. Oke, untuk teman-teman yang tadi saya sempat baca chatnya ya, untuk yang suaranya putus-putus, coba bisa di ini ya, coba di refresh atau coba jaringannya tolong dicek lagi. Oke, baik. Oke, Pak Yusuf sudah siap ya teman-teman? Akan saya lanjutkan untuk ke Pak Yusuf. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi teman-teman semua pada hari ini, yang ternyata kita sangat senang sekali, banyak sekali teman-teman yang memang sangat concern dengan IT. Pada hari ini saya akan menuju ke materi inti kita, yang dimana merupakan salah satu skill IT yang perlu kita miliki apabila kita ingin benar-benar bisa survive di masa corona seperti ini yang membutuhkan IT yang cukup lebih dibutuhkan oleh kita. Nah, saya akan coba share sebentar. Oke. Kita bisa dilihat di sini, kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini. Kita akan membicarakan mengenai Zabbix Monitoring Tools. Nah, di sini teman-teman bisa baca di bawahnya merupakan Ultimate Enterprise. Jadi dia merupakan salah satu monitoring tools yang bersifat enterprise, walaupun dia secara license itu adalah open source. Nah, yang kedua, Zabbix ini bisa memonitoring semuanya. Jadi tidak hanya server, tidak hanya network. Nanti kita akan coba kupas lebih detailnya di materi selanjutnya. Yang kedua, dia sudah dipakai di global brands worldwide. Jadi tidak hanya di kalangan komunitas saja, tapi di perusahaan-perusahaan pun sudah memakainya. Yang kedua, dia sudah enterprise ready, yang maksudnya adalah dia sudah siap untuk menjadi salah satu software monitoring yang kelas enterprise, yang untuk memonitor banyak, bahkan ribuan bisa dimasukkan ke dalam monitoring tools ini. Oke, nah yang pertama saya coba jelaskan apa itu sebenarnya network monitoring tools. Nah, sebelumnya kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini ada seperti pesawat ya, dashboard pesawat jet gitu ya. Nah, beberapa dekade yang lalu informasi mengenai network status dan performance infrastruktur hanya diambil dari satu tempat. Jadi zaman dulu ada satu dashboard, orang IT itu melihat network yang ada di jaringan mereka itu seperti dashboard jet. Kalau orang yang belum pernah di training, orang yang awam saat melihat itu maka akan kelabakan dengan semua tool tersebut. Dia bingung, mesti yang mana dulu, mana yang mesti dikerjakan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah tidak diapa-apakan. Jadi ada alatnya begitu banyak, toolsnya begitu banyak, macam-macam. Akhirnya IT pun akan kebingungan. Sama halnya dengan pesawat jet tempur. Kalau mereka memang belum expert dan belum memiliki pengalaman untuk semua dashboard tersebut, maka akan menjadi tidak digunakan dengan baik. Nah, kita lanjut ke yang dua. Kita berbicara mengenai Zabbix. Yang pertama, secara license network monitoring tools itu dibagi oleh dua. Secara license ada yang open source, yang kedua proprietary, atau gampangnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau kita coba searching mengenai network monitoring tools yang berbayar, mungkin teman-teman bisa cek itu harganya bisa sampai ratusan juta apabila kita mau implementasi. Nah, bayangkan kalau kita mengajukan monitoring tools tersebut kepada manajemen atau perusahaan kita,
Lalu yang dimonitoring hanya 4 atau 5 node ya, atau 4 atau 5 server, dan harganya ratusan juta. Udah pasti tentu akan menjadi salah satu beban yang cukup besar untuk perusahaan. Nah, makanya kita bisa menyesuaikan dengan hal tersebut, kita bisa beralih ke open source. Yang kedua, dalam tipe monitoring tools itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah butuh agent, ya. Butuh agent itu maksudnya saat kita mau monitoring sesuatu, kita harus menginstal agent di device yang akan kita monitoring. Dan yang kedua, tipenya adalah agentless, berarti device-nya sudah ada, kita hanya langsung monitoring saja tanpa menyentuh sama sekali ke device tersebut. Nanti kita bisa monitoring. Jadi dibagi 2 tipe untuk monitoring tersebut, yaitu agent dan yang kedua adalah agentless. Nah, yang ketiga, saat kita memilih network monitoring, yang perlu kita perhatikan adalah adanya mode auto discovery. Maksudnya gimana? Nah, kita misalkan di tempat kerja kita punya 1000 switch atau 100 switch. Ya. Saat kita mau monitoring, ya, pikiran kita adalah memasukkan satu-satu kan? Satu masuk, satu-satu. Dan akhirnya kalau 1000 berarti kita menginput 1000. Nah, dengan adanya mode auto discovery berarti kita bisa men-scan semua device yang ada kita punya, itu otomatis masuk ke network monitoring-nya. Dan tentunya ini akan memudahkan. Yang keempat, nanti ada struktur informasi, yaitu logical group-nya. Dan yang terakhir adalah trend prediction. Jadi nanti mengenai trend prediction ini, kita bisa tahu mana yang kira-kira ini akan menjadi suatu masalah. Contoh, misalkan server, kita punya server, ada 100 server. Kalau saya bayangin contohin satu, mungkin nanti akan terlalu simpel. Saya bikin saya bikin contohnya adalah 100 server. Nah, ketika adanya network monitoring ini, kita kalau tidak ada monitoring tools, maka kita harus mengecek salah satunya indikasi di server itu adalah hard disk-nya penuh atau enggak, simpelnya gitu ya. Nah, kalau dengan adanya network monitoring, maka ketika misalkan salah satu drive C-nya itu akan penuh, ya misalkan kita settingnya adalah 70% atau 80%, maka kita akan dapat alertnya ya, alert dari salah satu problem yang akan apabila penuh itu akan jadi problem buat kita. Ya. Oke, mengenai Zabbix ini kalau kita ngomongin network monitoring tools, tadi kan di awal itu terdengar network monitoring gitu ya. Jadi pikirannya pasti, ya network berarti kan switch, benar nggak? Kita mau monitoring hub atau switch atau semua perangkat network aja gitu. Padahal sebenarnya ngomongin tentang NMS atau Network Monitoring System itu bisa monitoring banyak banget. Yang pertama, kita bisa monitoring network yang tadi Cisco atau HP atau Dell ya, semua perangkat-perangkat network yang sebenarnya network ya. Yang kedua, bisa dilihat di sini kita bisa monitor server ya. Jadi server itu bisa kita monitor berikut ke dalam-dalamnya. Maksudnya ke dalam-dalamnya apa? Kita bisa monitoring RAM-nya berapa tingginya, lalu prosesornya berapa persen tingginya, hard disk-nya penuhnya kapan ya, atau hard disk-nya penuh, atau network-nya bandwidth-nya ternyata udah hampir 100% ya, itu bisa dimonitor. Itu sangat membantu sekali buat kita, terutama bagi yang memiliki server yang cukup banyak. Tentunya kita sebagai IT tidak perlu juga setiap hari membuka server lalu kita cek satu persatu hard disk-nya, kita cek prosesornya, kita cek RAM-nya, dan itu dilakukan setiap hari, dan servernya 100 misalkan. Itu dilakukan sehari, maka pekerjaan kita tentunya akan habis untuk monitoring hal tersebut. Dengan adanya monitoring ini, itu akan mempermudah kita sehingga hal-hal tersebut hanya cukup kita mendapatkan alert ketika sebelum mengalami masalah. Jadi tidak hanya pada saat masalah, tapi sebelum mengalami masalah kita akan dapat alertnya. Yang ketiga, Zabbix juga sudah kompatibel untuk memonitoring cloud ya. Yang keempat, nah yang paling penting ini, biasanya kita hanya memonitoring itu by IP aja. Jadi IP-nya nggak bisa di-ping istilahnya, atau network-nya putus,
udah monitoring tahu. Tapi di Zabbix ini kita bisa lebih detail lagi, yaitu kita bisa memonitoring servisnya. Misalkan kita punya servis mengenai Microsoft Office misalkan, atau mengenai servis SNMP di dalamnya. Nah, ketika salah satu servis yang ada di PC atau server kita itu mati, ya mati dari start jadi mati, itu langsung ada alertnya, bisa akan muncul alertnya. Dan yang terakhir adalah bisa menjadi salah satu KPI atau SLA monitoring. Ketika ada kebutuhan mengenai KPI atau SLA monitoring, kapan sih misalkan server ini dalam sebulan mati misalnya, atau kapan sih network ini dalam setahun ini downtime-nya berapa lama. Nah, ini bisa kita provide dengan Zabbix monitoring ini. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa terdengar cukup jelas ya. Nah, di sini saya coba sedikit mulai lebih detail lagi ke dalamnya mengenai platform dari si Zabbix server ini. Secara OS ini masih terbatas di variannya Linux untuk sebagai wadah atau sebagai server untuk si Zabbix ini berdiri. Jadi Zabbix itu sendiri adalah suatu software ya, dan tentu butuh platform sebagai OS-nya untuk menyimpan si Zabbix ini. Nah, platformnya itu salah satunya adalah kita bisa pilih CentOS, yang kedua bisa pilih Debian, yang ketiga Oracle Linux, yang keempat kita bisa Red Hat ya, dan yang terakhir bisa kita pilih Ubuntu. Nah, pilihannya nanti beragam tergantung dari OS kita yang dibutuhkan. Bisa dilihat di screen kita di sini, ketika kita pilih CentOS, maka database yang tersedia di CentOS itu ada dua yang free, yaitu MySQL dan Postgre ya. Ya, bisa cukup jelas ya sebelah kiri ya gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ngomongin gimana sih compatibility-nya? Jangan-jangan Zabbix ini baru kita masukin berapa node yang dimonitoring udah collapse misalnya gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal sedikit, yaitu dia sudah enterprise ready. Dia unlimited scalability, jadi bisa kita scale bisa kita naikkan terus ya, scalabilitasnya itu bisa lebih dari 100.000 host. Ini bisa lihat di sini. Jadi bisa sangat banyak sekali, dia sudah siap untuk memanage sebanyak itu. Yang kedua, bisa didistribusikan. Jadi bisa kita misalkan punya multiple branches ya, atau punya banyak cabang perusahaan kita, maka bisa kita pasang Zabbix-nya di berbagai cabang kita, dan hanya cukup menjadi sentralnya di kita. Jadi bisa seperti itu. Atau istilahnya itu sebagai proxy server. Kita bisa pasang di cabang-cabang kita servernya, lalu kita monitoring dari pusat. Itu bisa seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah high availability. Jadi bisa juga dibuat HA. Kalau server ini down, maka server yang kedua secondary-nya akan naik juga. Itu bisa seperti itu. Lalu yang keempat adalah strong security. Nah, security ini sudah menjadi concern bagi kita saat ini ya. Kita udah banyak mendengar banyak virus kan, ransomware dan lain-lain. Nah, dengan adanya encryption ini, maka data-data yang kita ambil dari server, ya informasi-informasi yang kita ambil dari suite dan tempat lainnya, device-device lainnya, itu semua sudah dienkripsi sehingga memiliki sekuritas yang cukup tinggi. Jadi jangan khawatir misalkan kita ambil terus ke server data-data di grab ke Zabbix, lalu di tengah-tengahnya ada yang mengambil. Nah, itu sudah dilindungi setiap paket datanya yang melintas di situ menggunakan encryption. Oke, ini sekilas. Jadi Zabbix ini bukan hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang kecil saja, tapi kita bisa lihat di sini perusahaan-perusahaan besar pun sudah banyak memakainya, walaupun dia secara sistem adalah open source. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun sudah cukup percaya mengenai aplikasi network monitoringnya Zabbix. Nah, kita ngomongin arsitektur ya. Secara arsitektur, nanti
ada data collection yang pertama. Lalu data collection itu, saya bisa pakai laser sebentar ya. Oke, di sini. Nah, di sini ada data collection. Nah, data collection akan dikirimkan ke Zabbix server, ya, yang tentunya akan masuk ke database. Lalu kita cukup satu memiliki dashboard GUI yang dapat kita lihat, ya, secara simpel seperti ini. Tapi kalau apabila kita bisa ingin mengembangkannya, tentu topologinya akan menjadi banyak ragamnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat Zabbix feature, ya, dia memiliki all-in-one solution, ya. Dia punya data collection, bisa trend prediction, ya. Dia bisa problem detection, kalau ada masalah dia bisa deteksi. Kalau ada server mati langsung bisa info ke kita langsung via email, via Telegram, ya, via SMS bisa, ya. Jadi tidak hanya kita harus pantengin si monitornya, lihat ada error nggak kayak gitu. Jadi kita udah otomatis bisa langsung ke email kita alert apa problemnya, dan ketika problem itu selesai pun nanti akan ada notifikasinya. Oke, dan banyak macam lainnya. Nah, yang penting di sini adalah pertama kita bisa lihat notice dari atas adalah dia adalah sifatnya free, ya, yaitu open source software. Nah, yang kedua, dia fleksibel untuk monitoring platform. Yang tadi saya jelaskan, tadi bisa monitoring server, bisa monitoring network device, dan juga ternyata UPS juga bisa. Jadi yang teman-teman yang punya kerjanya bagian misalkan engineering, yang ngomongin tentang UPS, itu bisa dimonitoring oleh Zabbix. Apa yang bisa dimonitoring? Ketika si UPS tersebut outputnya sekian, dia bisa menunjukkan outputnya berapa, inputnya berapa. Ketika UPS itu down bisa diinformasikan juga, ya. Jadi tidak hanya ngomongin network monitoring itu tidak hanya ngomongkan switch saja, tapi ternyata bisa ke UPS juga dan perangkat-perangkat lain yang punya protokol SNMP, ya. Yang ketiga adalah isi itu ada gampang untuk diadopsi, ya. Lalu komersialnya jangan khawatir dan komersial. Jadi saat kita install, kita bikin infrastrukturnya di sini, maka jangan khawatir tentang license-nya. Kan kadang-kadang kita kejebak, misalkan kita install Microsoft, OS dan lain-lain yang bisa semuanya jalan, ternyata itu ada license-nya, ya. Kita bawa ke luar negeri di bandara ternyata tercek, ya software-nya banyak kan akan menjadi masalah buat kita. Nah, Zabbix itu sifatnya free, ya. Jadi kalau kita install nanti fiturnya udah semua terbuka, ya, semua terbuka, kita bisa gunakan semua. Kalau kita ngomongin software, ya, mengenai license itu, jadi software itu ada banyak macamnya yang license itu. Kita download 30 hari selesai, nggak bisa kita pakai lagi. Itu yang paling enak. Kita pakai nggak ada masalah, semua full, 30 hari stop, nggak bisa jalan. Tapi aman buat kita kan? Aman buat kita. Yang jadi masalah adalah ada juga software yang kita install, ya, software yang kita install, kita pakai, dan ternyata itu harusnya kita beli, tapi kita bisa pakai dan tidak ada batasannya. Nah, itu yang jadi masalah buat kita, terutama di perusahaan. Jadi jangan sampai macam-macam kita menginstal secara mudah, gitu ya, tidak teliti. Kalau kita install lama dan ternyata connect ke internet, lalu providernya tahu, ya, IP-nya dari IP PT sekian dan dihubungi datang dengan polisi, kan akan menjadi satu masalah buat orang-orang IT. Jadi kita juga perlu hati-hati mengenai install software, dan software Zabbix ini jangan khawatir, itu adalah free. Oke. Selanjutnya itu ya no license, extremely low TCO, dan no vendor lock. Jadi nggak ada yang di lock sama sekali. Fiturnya semua lengkap, mudah kebuka. Nah, apa aja sih yang bisa dimonitoring? Ya, pertama server. Servernya apa aja? Bisa yang i386 atau bisa AMD atau bisa Intel atau Xeon, ya. Bisa AMD, Xeon, dan ragam prosesor lainnya udah kompatibel. AX, FreeBSD, OpenBSD, Linux, dan lainnya semua bisa dimonitor. Jadi jangan khawatir. Yang punya server Windows bisa, yang punya server Linux bisa dimonitor.
Yang kedua, network device. Apa aja sih network device-nya? Nah, appliance misalkan kita punya firewall, itu kan appliance. Appliance itu kalau yang belum pernah dengar appliance itu apa, jadi maksudnya misalkan gini, kita punya firewall. Firewall kan sebenarnya kita lihatnya di Windows doang kan, ada Windows firewall kan. Enggak gitu doang, enggak gitu juga sih sebenarnya. Kita bisa punya firewalls yang berbentuk appliance. Apa sih maksudnya appliance? Jadi berbentuk box. Di box tersebut ada firewall yang diisikan di dalamnya. Nah, itu pun bisa dimonitoring oleh Zabbix, ya. Lalu lanjutnya adalah access point. Oh iya, saya lupa nih access point nih. Access point pun bisa dimonitor. Kalian punya TP-Link, kalian punya Mikrotik, ya, kalian punya Cisco, ya, kalian punya Aruba, itu bisa. Karena setahu saya mereka punya protokol SNMP. Semua yang punya protokol SNMP bisa dimonitor oleh Zabbix. Oke. Selanjutnya adalah service, ya. Services ini jadi yang tadi saya sebutkan, kalau yang tadi di awal tadi saya bilang service yang ada di Windows, ya, ini berbicara mengenai web. Misalkan kalian punya email, ya, yang ada webnya, itu bisa dimonitoring. Ketika web itu nggak bisa diakses, down, si Zabbix bisa tahu. Kalian punya FTP, ketika service FTP itu mati, si Zabbix bisa tahu. Email, VPN, dan SQL, database pun bisa dimonitoring, ya. Jadi memang Zabbix ini cukup powerful. Kalau kita dengar tadi cuma ngomongin network monitoring, ya kalian bisa sedikit terbuka di sini bahwa network monitoring tools itu bisa ngomonginnya cukup luas, dan ini tentunya akan sangat membantu orang-orang IT yang memang berkewajiban untuk mengurus, memaintain semua hal tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat screenshot alert sistemnya di sini. Contoh, saya punya MySQL di sini, ya, punya server MySQL. Server MySQL saya monitoring. Yang saya monitoring apanya? Banyak. Saya monitor database-nya, lalu saya monitor network-nya, ya. Saya monitor service-nya kalau mati. Nah, kalau contoh di bawah ini, teman-teman bisa lihat di sini. Dia bisa lihat disk-nya, ya, disk I/O-nya itu overload. Apa sih disk I/O? Hard disk, ya. Hard disk-nya input output-nya udah overload. Jadi server ada disk-nya pun bisa dimonitoring. Ketika disk-nya ini kan ngomongin database ini selalu menulis kan, menulis input output, nulis baca, nulis baca, nulis baca. Ini putarannya atau performance disk-nya bisa kita monitor. Bukan cuma nanti bentar lagi penuh, nggak cuma gitu doang. Ini bisa dimonitor si disknya. Yang kedua nih contohnya yang sebelah kanan, kita bisa lihat ketika 15% itu mau penuh, atau kita bisa setting lah 50% sebelum penuh, kita bisa notifikasi dan kita bisa schedulekan misalkan 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi untuk downtime untuk naikin hard disknya, bisa kayak gitu, ya. Sebelah kanan atas ini ada gambar handphone, ya, kita bisa integrasikan dengan Android. Jadi ini di Play Store udah ada, kita tinggal download APK-nya, kita install, kita sebutin server Zabbix kita, udah selesai. Kita bisa monitoring, kita bisa lihat grafik. Di sini contohnya adalah CPU, jadi bisa kita lihat grafik prosesor yang kita monitoring. Jadi sangat mudah sekali. Lalu kita bisa menggunakan Telegram juga. Jadi ada error, install Telegram, masuk di HP, oh ada errornya apa, kita udah bisa tahu. Gitu ya. Jadi alertnya ini yang sangat dibutuhkan, dan tentunya memang yang paling penting bagi kita adalah alertnya ini. Oke, nah ini saya coba lihatkan sedikit mengenai dashboardnya. Nah, dashboardnya ini kalau pertama kali sih memang pasti sedikit agak cukup banyak yang perlu dilihat, tapi sebenarnya gampang. Yang perlu kita lihat cuma di tengah doang ini. Ini kita bisa lihat last 20 issues, ya. Jadi 20 isu terbelakang yang bisa kita lihat. Tandanya merah, ini udah ada prioritinya. Merah berarti high. Kuning berarti itu warning, ya. Sebentar, Mas nanti ada garis-garis. Oke, bisa dilihat di sini, ya. Jadi ada
Oke, nah kita bisa dilihat di sini ada isu apa. Misalkan merah nih, oh switch ini ternyata mati. Oh ya udah, kita harus cepat-cepat action. Lalu yang di sini kita bisa lihat, oh disknya 15% yang G. Nah, berarti kita harus cepat action untuk naikin hard disknya. Dan apa artinya yang hijau? Yang hijau berarti sudah resolve. Jadi tidak hanya problemnya dimunculkan, tapi ketika selesai itu bisa dikasih tahu juga kapan downnya, kapan selesainya. Nah itu kita bisa masukkan sebagai SLA kita. Berapa downtime-nya tadi saat kita mati? Ya kita bisa lihat dari sini. Dan kita bisa buktikan berdasarkan data. Tidak hanya misalkan kemarin downtime berapa lama? 3 jam. Buktinya apa? Ya kemarin lah sekitar ini ada nih misalkan problemnya 3 jam ya nggak bisa gitu kan. Nah kita ngomonginnya data. Bisa terlihat di sini mengenai downtime-nya berapa lama. Lalu di sebelah kanan nih kita bisa juga bikin summary sendiri. Kita bisa grouping di sini. Ada misalkan saya punya server Dell banyak di sini, maka saya grouping berdasarkan namanya Dell. Lalu dilihat di sini, oh di Dell itu ada warningnya average-nya 1, yang warning 1, oke, ya nggak masalah. Misalkan average itu masih biasa, warning itu hanya informasi. Nah, kalau di sini bisa switch high-nya 1, bisa kita lihat related dengan yang samping. Oh, yang 1 itu merah adalah downtime, ternyata mati switch-nya. Udah nggak bisa di ping kembali atau nggak bisa diakses kembali. Nah ini berarti kita harus action. Jadi kita bisa lihat errornya di sini dan bisa kerjakan dengan skala prioritas. Mana yang problemnya harus di solve paling duluan, mana yang bisa hanya di warning atau di schedule untuk di actionnya, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, dashboardnya pun bisa dimainkan juga. Jadi misalkan ini dashboardnya. Pertanyaannya dashboardnya Pak, apakah harus seperti ini? Ya enggak. Kita bisa mainkan dashboardnya. Kita mau atur si dashboard ini sebagaimana rupa yang kita butuhkan, itu custom dan free. Kita bisa atur dashboard tersebut. Contoh misalnya kayak gini. Nah dashboardnya di sini kita bisa pengen bikin maps aja di sini. Yang connect ke server saya ada berapa server, nanti kita bikin ada garis-garis hijau. Nah garis-garis hijau ini apakah tetap hijau? Enggak. Nah kita bisa atur nih si garis ini, ketika ini mati, misalkan si salah satu servernya mati, maka si garis yang tadi bisa berubah menjadi merah. Lalu ini Pak, ada apa nih yang kotak di tengah? Kotak di tengah ini kita bisa melihat link internet kita. Misalkan link internet kita adalah 10 mega misalkan. Nah, ini bisa lihat kecepatan in out-nya di sini ya. Berapa mega, berapa kbps ini bisa dimunculkan di sini ya. Jadi, monitoring tools juga intinya bisa memonitor internet kita juga. Lalu yang di sebelah sini kita bisa tampilkan infografis ya. Di sebelah sini infografisnya bisa dirubah lagi tipe-tipenya dan banyak beragam macamnya yang bisa kita explore di sini mengenai grafis-grafis yang memang pasti dibutuhkan untuk reporting kita. Oke, nah ini salah satu tools penting juga saat kita tadi lihat di depan last 20 isu mengenai problem yang ada, Pak bisa nggak munculin semua isunya? Tergantung filternya berapa hari atau setahun bisa. Di sini kita masuk ke menu monitoring lalu problems. Pilih yang problems ya, sebelah sini nih, problems, monitoring lalu problems. Nanti muncul semua problem yang masih masalah dan yang sudah resolve itu akan ada informasinya. Begitu. Nah, sini tadi saya lebih highlight lagi yang tadi mengenai sistem status. Kita bisa monitoring ini berdasarkan grupnya apa saja ya, grupnya apa saja. Nah, HTTP bisa kita monitor, server kita monitor, router kita monitor, switch monitor. Yang bersih ini apa sih? Misalkan nih, saya tunjukin sebentar. Nah, yang bersih ini apa sih? Nah, ini berarti dalam Linux server ini nggak ada issue. Apakah itu high, average, atau warning, atau information, nggak ada issue sama sekali. Berarti normal. Apabila seperti ini normal. Dan apabila ada seperti ini adalah ada alert berdasarkan kriterianya ya yang tadi ya, kriterianya high, average, atau warning. Oke, nah di sini misalkan kita ini ada 3 nih ya, di sini 3.
Pak, ini saya bisa klik enggak tiganya? Bisa, bisa. Ketika kita klik, ini maka informasi problem yang 3 tersebut akan muncul di dashboard kita. Jadi tidak hanya tampilan saja, kita klik pun ini bisa nih semua. Gitu. Oke, ini sama. Nah, di sini kita bisa monitoring website kita. Misalkan kalau tadi websitenya ternyata di perusahaan kita ada banyak, misalnya ada banyak, kita monitoring semua website-website yang kita punya. Nah, di sini nanti akan muncul 5 oke. Nah, berarti semua 5 website yang saya monitor itu normal. Apabila ada salah satu yang down, maka akan muncul di failed di sini. Gitu ya. Oke, di sini kita bisa grouping juga usernya berdasarkan kebutuhan. Nah, ini fitur yang penting juga karena ketika nanti kita misalkan bagi pekerjaannya ada 2 tim, misalkan timnya adalah tim server, yang kedua adalah tim network misalkan atau tim mengenai hubungannya dengan switch-switch saja. Nah, maka ketika kita bikin grouping, kita bisa bikin ketika server ini mati, maka emailnya ke tim server. Ketika salah satu switch mati, maka kirimnya ke tim network gitu atau tim switch gitu. Jadi tidak akan tumpang tindih. Jadi kita bisa atur nanti ketika server ya server, orang server yang akan ketika network atau ketika switch mati tidak akan dikirim ke orang server karena tidak related berhubungan problem tersebut. Sehingga nanti ketika action tidak akan tumpang tindih dan akhirnya biasanya ketika alert itu cukup banyak akhirnya tidak terbaca biasanya. Nah, ada fitur juga yang penting di sini yaitu kita bisa lihat sebentar. Ada fitur untuk grab ya, grab. Kita bisa monitoring di switch kita itu seberapa tinggi ya bandwidth kita. Nah, ini kan hal yang cukup sulit apabila kita tidak punya NMS atau network monitoring system. Ketika ditanya, ini bandwidthnya cukup nggak kita pakai yang 100 mega? Karena kita ketika beli switch atau ketika beli pengadaan di awal itu menentukan kan mau yang pakai fast ethernet atau gigabit internet. Fast ethernet adalah kecepatannya 100 mega maksimal, gigabit adalah 1 giga. Nah, kita kan tahunya ini lebih murah, ini lebih mahal. Padahal kebutuhannya ternyata butuhnya yang 1 giga. Tapi kita nggak pernah bisa ngomong 1 giga butuh loh. Butuhnya karena kita banyak device-nya, tapi nggak bisa ngomong berdasarkan data. Nah, di sini bisa kita lihat, tunjukkan, oh ternyata maksimal peak-nya ternyata 1 giga itu sering. Maka saya harus butuh beli switch-nya 1 giga. Itu bisa dibuktikan di sini. Dan kita pun bisa lihat di sini maksimal berapa, minimal berapa, rata-rata berapa kecepatannya. Gitu. Oke. Nah, screen Dari saya. halo, mohon maaf sebentar, tadi ada kesalahan teknis. Oke, bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat mengenai grafis dari kita apabila punya branch di sini ya, branchnya ada 3 misalkan di kota-kota, dan kita pengen tahu di situ mati atau enggak. Di sini kita bisa lihat mappingnya seperti ini. Apabila mati ke sini, nanti ini akan berubah menjadi merah, kayak gitu ya. Ya, ada yang raise hand. Sebentar, sedikit lagi nanti kita akan buka tanya jawab setelah ini. Jadi nanti kita akan sediakan waktunya. Kita teruskan dulu terlebih dahulu ya, sebentar lagi. Nah, di sini kita bisa buat nih. Nah, ini yang paling penting nih buat teman-teman semua yang punya network yang cukup luas yang perlu kita monitoring. Kita bisa buat network tersebut ya. Bisa dilihat dari teman-teman di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ada maps network yang dibangun. Bisa kita mulai dari core-nya, lalu kita ke distribusinya, lalu mulai ke aksesnya dan seterusnya. Ini semuanya berhubungan satu sama lain.
Apabila di atas ini core yang sebelah sini mati, maka link ke semuanya akan berubah merah dan semua switch akan mati. Dan ketika seperti itu, ketika ada masalah, maka root cause untuk troubleshoot-nya itu akan lebih cepat, ya. Bayangkan kalau kita nggak ada ini, lalu mati, lalu kita akan nebak-nebak di mana matinya, IP-nya berapa, lokasinya di mana, nyari dulu dokumennya. Nah, itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan ketika kita punya ini, maka kita bisa lihat, oh misalkan kita ada mati di node ini. Ketika ini merah dan ke sini merah, ya berarti kita tidak usah ngecek ke sini dulu dong, karena dari distribusi ke sini sudah merah, maka kita perbaiki dulu yang ini, sehingga tujuan utama kita agar troubleshoot itu lebih cepat, ya akan tercapai, sehingga tidak akan membuang-buang waktu kita saat memperbaiki berbagai masalah yang ada di network, ya. Oke, untuk resource teman-teman bisa masuk ke zabik.com, ya. Untuk documentationnya bisa di zabik.com/manual, ya. Forumnya ada zabik.com forum. Lalu untuk blognya adalah blog.zabik, ya. Untuk Zabik templates, modul dan lain-lainnya kalian bisa masuk ke sharezabik.com, ya. Dan resource lainnya kita bisa cari di Google, Wiki dan YouTube. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nih, pengen sharing, ya, pengen bertanya-tanya mengenai Zabik ini, kita bisa tetap in touch, ya, di grup ini. Jadi jangan sampai kemana-mana, karena grup ini pastinya akan yang seperti dijelaskan oleh Pak Agung tadi, nanti ada serial-serial sharingnya, ya, yang tentunya pasti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan khusus kalian yang mau ingin bertanya, tanya jawab atau seputar teknis di Zabik, kalian bisa join di Zabik Community, ya, Zabik Indonesia Community. Bisa kalian cari di Facebook. Nanti kita bisa tanya jawab di situ, kita bisa sharing di situ apabila ada masalah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah ini. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kembali ke moderator kita, Mas Tantio, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas paparannya. Ya, untuk teman-teman yang saat ini masih menyimak, silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Nah, monggo. Caranya gimana? Caranya teman-teman boleh menggunakan fitur chat yang ada di Zoom ini, ya. Teman-teman silakan buat pertanyaan, disertakan dengan namanya dan juga pertanyaan. Oke, ya. Saya persilakan untuk 2 menit, teman-teman, untuk tulis pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan dan kemudian dijawab oleh pematerinya. Oke, ya. Oke, baik. Kayaknya untuk pertanyaannya cukup banyak.
Kita mungkin nanti untuk mengingat waktu, nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab untuk saat ini. Nanti untuk pertanyaan tambahan lainnya bisa kita lanjutkan di grup, atau kita ada grup WA, atau bisa masuk di community di Zabbik untuk yang lebih detail mengenai Zabbiknya. Nah, saya coba pilih salah satu pertanyaan di sini. Baru bisa di open source saja ya Pak. Oke, ada pertanyaan, Zabbik cuman bisa di open source saja ya Pak? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, Zabbik itu adalah tipenya open source gitu. Jadi kalau misalkan bertanya, ada nggak Pak yang berbayarnya? Nah, berbayarnya itu biasanya itu adalah supportnya, jadi instalasinya, lalu trainingnya, lalu ketika nanti setelah berjalan nanti maintenance-nya, nah nanti di situ. Apabila pemakaian softwarenya itu sendiri itu open source atau free, ya seperti halnya Linux. Jadi kita bisa pakai free to use ya, free to use. Jadi nggak perlu license di situ. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab untuk pertanyaan tersebut. Apakah jadi bisa mengetahui apabila kita diserang? Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah Zabbik bisa mengetahui kalau web kita diserang? Nah, seperti kita diketahui tadi, Zabbik itu adalah NMS atau Network Monitoring System ya. Jadi dia memantau segala jenis network yang ada di dalamnya. Dia bisa mengetahui mati atau tidaknya, tinggi atau tidaknya bandwidth ya. Tapi untuk masalah security tentunya ini akan memiliki beda device atau beda fungsi dari hal tersebut. Tapi apabila kita hubungkan bisa juga, misalkan contoh, salah satu internet kita ternyata high traffic 100%. Ini nggak pernah terjadi 100%. Kita bisa tahu 100% kan? Nah, dari 100% itu baru kita menuju ke firewall kita atau ke security system kita yang kita punya, bahwa ini 100%-nya kenapa sih? Oh, ternyata ada yang attack di sini atau flooding misalkan di situ. Nah, kita bisa tahu. Tapi secara dia bisa solve enggak, dia bisa action enggak si security tersebut. Nah, Zabbik itu tidak sampai situ karena ini merupakan network monitoring system. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tersebut ya. Apa kelebihan Zabbik dibandingkan DUD dan Kaki? Oke, apa kelebihan Zabbik dibandingkan DUD dan Kakti ya? Kalau DUD saya terus terang belum pernah coba, tapi Kakti saya pernah coba. Nah, ini hubungannya dengan pengembang biasanya. Nah, perbedaan mendasarnya adalah dari segi fitur, ya fiturnya di Kakti mungkin untuk sebagian orang untuk Kakti udah cukup gitu. Toolsnya itu pakai Kakti sudah cukup bisa mengcover apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tapi bisa jadi ketika ingin ke fitur yang lebih high atau fitur yang lebih dalam lagi dari monitoring system, ternyata tidak mencukupi dari si Kakti, maka Zabbik merupakan salah satu software open source yang cukup lengkap di dalamnya. Seperti yang fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Nanti mungkin lebih detailnya kalian bisa masuk ke fitur-fitur yang ada di Kakti dan fitur-fitur yang ada di Zabbik, kalian bisa bandingkan fitur yang adanya. Tapi secara sifat dari softwarenya keduanya adalah open source. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin dua lagi ya. Metode apa yang digunakan Zabbik? Apakah sampai masuk ke metode vulnerability scanning dan penetration testing? Oke, ada yang bertanya lagi, apakah fitur-fitur metode apa yang digunakan Zabbik? Apakah sampai masuk ke metode vulnerability scanning atau penetration testing? Nah, seperti ini mirip-mirip pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan yang mengenai security-nya bagaimana, apakah Zabbik bisa mendeteksi hal tersebut. Nah, di sini untuk vulnerability dan scanning dan penetration testing itu berbeda fungsi. Jadi ini untuk vulnerability scanning itu yang kita butuhkan adalah tool security. Misalkan kalian ngomongin misalkan mereknya Cisco deh, kita bisa bicara Cisco, misalkan Cisco Firepower. Nah, maka ada tools di situ untuk mendeteksi IPS, untuk mendeteksi malware.
Tapi kalau ngomongin di Zabbix ya kita tidak bisa sampai ke situ karena Zabbix bukan tool security, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab hal tersebut. Apa keunggulan Zabbix? Oh, gitu. Oke, ini mirip apa pertama yang lengkap. Pertama yang udah lengkap belum, Kak? Oke, ini dari Rizky Mulyadi bertanya Jabrik ini. Zabrik fitur keamanannya apakah sudah lengkap, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk fiturnya sendiri, untuk dari network monitoring system, Zabbix udah cukup lengkap sekali ya. Zabbix untuk cukup lengkap sekali. Tinggal kita explore untuk tools-tools atau fitur yang ada di dalamnya. Dan semua modulnya udah unlock, jadi nggak ada yang di lock atau disembunyikan, semuanya bisa kita gunakan ya. Jadi kita tinggal coba aja ya. Oke, ada lagi? Oke, ini dari Dandi Anastasia. Saya mau bertanya, bukankah semakin banyak tools, semakin berat untuk dioperasikan? Dioperasikannya maksudnya dari sisi yang dimonitornya atau dari sisi yang memonitornya? Kita bahas keduanya aja ya. Kalau semakin banyak tools, maksudnya gini, kita punya satu server NMS yaitu Zabbix monitoring system ya. Lalu kita monitoring switch kita. Nah switch kita ini ketika kita monitoring itu kita agentless, kita nggak menginstal sama sekali di switch tersebut. Jadi kita hanya memanfaatkan service SNMP yang ada di Cisco tersebut atau di switch tersebut. Lalu nanti kita ambil dari Zabbix mengambil dari switch tersebut data-datanya untuk diolah di dashboardnya Zabbix. Jadi dari segi dari segi performance tidak akan berubah atau mempengaruhi performance dari si tools yang dimonitoring tersebut. Tapi kalau ngomongin servernya maka ya nanti tergantung dari resource yang kita bangun saat membuat Zabbix server tersebut. Ya mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan tersebut. Ada lagi, mungkin bisa ada lagi bisa mungkin satu pertanyaan lagi ya, kita udah jam 11:15. Terakhir ini dari Dedi Pramudiono. Saya mau bertanya gimana caranya ketika beberapa service di server agent yang dimonitoring itu mati, bisa langsung restart atau start lagi tanpa perlu login ke server agent tersebut. Oke. Nah, untuk server berbeda halnya dengan switch yang kita bicarakan. Karena server kita mau ambil banyak informasi yang ada di dalamnya. Tentunya kita bandingkan dengan tools monitoring lain pun tentunya sama, yaitu kita harus menginstal agent di dalam server tersebut. Jadi syarat pertama adalah kita install agent di server tersebut. Nah, yang kedua, saat mulai merujuk ke pertanyaannya, ketika kita setelah menginstal agent di situ, maka ketika restart, maka si agent tersebut akan auto start sendiri. Ya tergantung dari konfigurasi kita. Kalau kita misalkan setelah restart nggak mau langsung dinaikkan si servisnya, ya bisa kita atur seperti itu. Tapi secara default apabila kita restart maka service tersebut akan auto start otomatis tanpa kita harus menyentuh lagi si server tersebut. Jadi kalau ada yang istilahnya mudahnya kalau ada yang restart ya sudah restart saja, nanti di Zabbix akan terdetek secara otomatis. Begitu. Oke. Ini cukup ramai juga. Oke, saya bacakan lagi ya. Mas Tantio, kira-kira berapa menit lagi nih kira-kira kasih waktu ya? Kasih 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi karena lumayan cukup banyak yang antusias di sini. Kita akan coba jawab kembali. Dari Tubagus Gilang, dari Gilang nih ya. Halo Bang, saya mau tanya dong, untuk Zabbix sendiri kan open source, lalu security yang ditanamkan di Zabbix seperti apa? Bukannya nggak ada jaminan pasti untuk open source. Ralat security di sini adalah keamanan data perusahaan, bukan extruder dari pihak lain. Oke.
saat kita install Zabbix ya, nah yang paling penting kita ketahui adalah ketika kita nginstall, apakah server tersebut butuh koneksi internet selalu untuk hidup atau enggak. Yang pertama itu. Karena dari situlah nanti bocornya data-data yang bisa menjadi satu lubang untuk bocornya data perusahaan. Nah, Zabbix sendiri, apabila kita install infrastruktur Zabbix tersendiri, itu tidak membutuhkan internet sama sekali. Jadi kita install sendiri on-premise atau kita install sendiri di perusahaan kita, lalu kita monitoring, udah nggak perlu internet lagi, akses internet ke atasnya. Membicarakan mengenai security-nya, dari satu server ke device-nya tersebut, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu metode enkripsinya sudah ada. Jadi jangan khawatir mengenai security di dalamnya. Tapi yang pertama paling penting itu tadi yang seperti saya bicarakan, biasanya software open source itu ketika mau hidup itu harus ada koneksi ke internetnya. Nah, itu yang perlu kita perlu kita amankan lebih detail lagi di situ, apa saja yang perlu dibukakan ke internetnya. Apakah full semua atau kita bisa monitor ternyata ke atasnya itu port berapa dan sekian bisa kita atur kembali. Tapi secara Zabbix sendiri untuk akses internet ke atas itu tidak diperlukan. Oke, dilanjut lagi. Dari siapa kira-kira kapan ada webinar lagi untuk acara install Zabbix dan lain-lainnya secara step by step. Oke. Untuk ini mungkin nanti kita akan coba yang paling penting ini tolong kalian jangan live dari grup ini karena nanti pasti banyak informasi-informasi yang keren di sini yang bermanfaat buat kita semua dan nanti akan kita atur untuk grupnya sendiri. Apabila ada info nanti akan admin informasikan di grup tersebut apabila ada upgrade skill lagi lanjutan dari sini ya. Dari Kaisar Nur Irfansyah nih. Namanya keren nih, Kaisar nih. Saya Kaisar, ingin bertanya apakah Zabbix tersebut bisa tetap merecord monitoring sistemnya apabila mati listrik? Oke. Nah, si Zabbix tersendiri ini juga menginstalkan agentnya di dirinya sendiri. Jadi memonitoring dirinya sendiri. Ketika dia mati, nanti dia pun akan ada notifikasi ke Zabbix database-nya bahwa dia mati. Jadi kita pun sebenarnya saat menginstal Zabbix itu harus dan pasti itu secara default akan menginstal agent ke si server Zabbix-nya itu sendiri. Jadi pertanyaannya bisa dijawab bahwa ini bisa dimonitoring. Begitu ya. Dari Pak Minggus. Pak, kelebihan Zabbix kan banyak. Boleh di-share kekurangannya, Pak? Wah, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Oke, mengenai kekurangan saat ini mungkin perlu kita compare dengan network monitoring system yang lain. Nanti kita akan lihat mungkin kelebihan kekurangan di situ. Tapi kalau ngomongin secara pengalaman yang saya atau di kita ini udah implementasi di sini, untuk Zabbix sendiri itu untuk fitur-fitur yang memang kita butuhkan untuk monitoring selama ini masih tercover oleh Zabbix. Karena memang kalau tadi kalian sempat perhatikan di slide yang udah saya tampilkan, fitur-fiturnya udah cukup lengkap sekali dan itu cukup sekali untuk memonitoring network sistem yang ada di perusahaan. Jadi kalau ngomongin fitur di Zabbix secara pengalaman yang saya udah lakukan itu memang sudah cukup memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan. Oke, apakah ada lagi? Ada lagi? Udah cukup 5 menit ya? Oke. Kalau begitu, terima kasih perhatiannya. Sebelumnya jangan leave dulu, karena nanti seperti yang tadi moderator kita sudah sampaikan, nanti ada sedikit apa tadi ya? Ada giveaway gitu ya dari kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu semangat untuk belajar IT. Jangan lupa selalu berdoa juga ya untuk melepas masa-masa corona ini dengan cara-cara yang produktif dan selalu terus maju. Dan kita terus maju dengan akademi kita.
Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke moderator kita. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Yusuf atas paparannya ya. Dan terima kasih juga untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk Zabbix, apakah ada tempat kursusnya? Ah, pas banget. Ya, jadi untuk tempat kursusnya sendiri ya, untuk tempat kursusnya sendiri untuk Zabbix, tenang, kita sudah sediakan materinya juga kursusnya hanya di akademi kita ya. Untuk siapa tadi? Mas Arif ya. Untuk Mas Arif, kalau memang berminat untuk belajar Zabbix ya khususnya, kemudian langsung praktek dengan expertnya, silakan gabung di akademi kita. Nanti teman-teman atau Mas Arif juga bisa langsung gabung dan ikut belajar di akademi kita. Ya, sebelum saya close teman-teman, untuk dokumentasi acara ini, boleh teman-teman semua yang masih mendengar suara saya mengaktifkan kamera depannya ya. Dan kemudian mukanya dihadap atau menghadap ke kamera. Oke ya. Ini untuk dokumentasi. Oke, masih saya tunggu ini. Ada beberapa yang masih belum mengaktifkan. Oke. Baik, sebentar ya. Saya masih cek satu persatu teman-teman. Mohon ditunggu. Oke, saya ulang ya. Untuk teman-teman yang masih menyimak acara ini, silakan teman-teman boleh mengaktifkan kamera depannya ya untuk dokumentasi acara pada hari ini. Oke, sebentar saya masih cek teman-teman. Mohon ditunggu. Oke ya. Bentar, oke. Oke, sebentar ya. Jangan di-close dulu teman-teman. Di sini partisipasinya ada berapa nih? 90 orang. Jadi sini ya saya harus ya 4 kali. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya. Belum selesai. Oke. Tahan teman-teman. Tahan napasnya ya. Oke. Oke. 2 kali lagi teman-teman, sebentar. Oke. Sebentar. Satu lagi teman-teman, jangan di-close dulu. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu dan bisa ikut serta lagi dalam acara kegiatan akademi kita ya. Nah, untuk giveaway-nya ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pertanyaan yang tadi sudah teman-teman sampaikan, nanti di sini saya akan memilih dari banyak banget ya pertanyaan. Saya akan mengambil 2 pertanyaan yang menarik, nanti akan kita kasih atau kita beri hadiah berupa 1 buah kaos untuk masing-masing pemenang ya. Pengumumannya kapan? Pengumumannya nanti akan kita sampaikan di Instagram akademi kita, akademikita.karawaci dan akademikita.3raksa ya. Yang teman-teman sudah follow itu akan kita informasikan pemenangnya di sana. Dan untuk pertanyaan yang masih belum terjawab juga pasti akan kita sampaikan di ketiga Instagram akademi kita. Oke
Oke ya, sekali lagi saya banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mendapatkan rezeki. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dari moderator. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan salam akademi kita.